Drama masih berlanjut dengan perasaan Chun Soo Jin yang tidak beres, teman-teman semuanya. Di sini dia berjalan keluar setelah dari tempat Judante dan dia mengatakan pada dirinya, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Lalu tidak sengaja dia melihat ke dalam cermin seperti ada yang aneh di belakangnya. Lantas saja dia langsung berbalik dan melihat ke belakangnya dan dia melihat barang-barangnya tergantung, teman-teman semuanya. Seperti apa barang-barangnya tergantung? Seperti inilah penampakannya, teman-teman semuanya. Bajunya terkoyak-koyak, poster-posternya tercoret-coret, dan banyak kata-kata makian yang terdapat di sini. Dia tidak layak untuk bahagia. Chun Soo Jin, kamu tidak layak untuk bahagia. Kau akan sial, Chun Soo Jin. Ditulis dengan tinta merah yang artinya darah. Kau tak akan pernah bahagia, mati sana, kata penulis atau penguntit dari Chun Soo Jin ini, teman-teman semuanya. Dan dia mengatakan kepada Chun Soo Jin bahwa kau memiliki suara iblis. Wow, sungguh teror yang sangat dalam. Dan bisa kita lihat di sini, teman-teman semuanya, bahwa clue dari peneror ini menggunakan sneakers berwarna putih. Dan dia juga terlihat mengintai Chun Soo Jin dari belakang, dan sepertinya Chun Soo Jin juga merasa bahwa dia ada yang mengintai, sehingga dia melihat sekitarnya dan dia juga kembali melihat poster-poster yang tulis mati sana Chun Soo Jin, katanya, teman-teman semuanya. Kita bisa lihat sekali lagi di sini bahwa penguntit atau peneror Chun Soo Jin menggunakan sneakers berwarna putih ini. Untuk detail lebih jelasnya, siapakah sosok di balik sneakers berwarna putih ini, teman-teman semuanya? Dan bisa kita lihat jelas sepatu ini atau sneakers ini berwarna putih. Walau Chun Soo Jin merasa seperti ada yang memperhatikan dari belakang, dan dia pun berbalik dan juga mengadukannya kepada Judante, teman-teman semuanya. Dia datang kepada Judante seperti yang sering dia lakukan. Dia mengatakan, sekretaris Do sedang memeriksa keamanan kamera. Dia belum menemukan pengunjung yang mencurigakan, kata Chun Soo Jin kepada Judante. Lalu dia juga mengatakan kepada Judante, aku punya firasat buruk, katanya kepada Judante. Dia mengatakan juga, bagaimana ini bisa terjadi setelah pertunangan kita diumumkan, katanya kepada Judante. Dan dia juga berspekulasi lagi, bagaimana jika Uyuni, bagaimana jika dia kembali, bertanya kepada Judante, bagaimana jika Uyuni kembali, bagaimana? Dan Judante mengatakan dia dalam pelarian, dia tidak akan bisa mendekati kami dengan mudah, kata Judante. Lalu Chun Soo Jin mengatakan lagi, lalu siapa yang melakukan ini? Dengan ekspresinya yang kesetanan. Dan Chun Soo Jin dan Judante mengatakan, kami akan mencari tahu. Judante ini tenang-tenang tapi menghanyutkan. Lalu dia mengatakan, aku akan memeriksa keamanan, jangan terlalu khawatir, dan akan memperketat keamanan, kata Judante. Lalu Chun Soo Jin mengatakan kepada Judante, mengapa kau harus mengambil rumah Uyuni, katanya. Tidak bisakah kau hanya menyita rekening banknya, warga Anyi? Seperti itu kira-kira, teman-teman semuanya. Ketika dia tahu putrinya pindah dari satu tempat ke tempat lain, bukankah dia akan bertekad untuk membalasmu? Kata Chun Soo Jin kepada Judante. Lalu Judante mengatakan, jika aku tidak menuduhnya melakukan penggelapan, maka aku akan mendapat permasalahan, kata Judante kepada Chun Soo Jin. Guys, kau tahu bahwa aku tidak punya pilihan. Lengkapnya lagi dan jelasnya lagi dia terangkan kepada Chun Soo Jin, kamu harus meninggalkan Bayorona sendirian, kata Chun Soo Jin kepada Judante. Seorang ibu yang telah kehilangan segalanya tidak akan takut apapun, tegasnya kepada Judante. Dan dia menunjuk Judante seakan-akan Judante adalah penyebab dari kekacauan ini. Dan dia mengatakan kepada Judante, kamu membuat kesalahan, tegasnya kepada Judante. Wah,
Dan Judante dengan ekspresi yang tidak bisa dideskripsikan ini, sepertinya dia muak dengan Chun Soo Jin. Nah, kita bisa lihat ini kembali teman-teman semuanya, bahwa sneakers berwarna putih ini, siapakah kira-kira pemilik sneakers berwarna putih ini? Dia memasuki sebuah rumah yang sepertinya ini penthouse, dan dia juga memakai topi berwarna coklat dengan baju seperti baju penyamaran. Dan ternyata dia adalah pembantu dari Judante sendiri, Mrs. Yang kalau nggak salah namanya. Dengan mengatakan penyihir itu, lalu dia menusuk foto Chun Soo Jin dan juga memberi mantra di fotonya. Menjauhlah dari ketua, katanya terhadap boneka santetnya Chun Soo Jin. Judante adalah laki-lakiku, katanya kepada boneka santet yang terdapat foto Chun Soo Jin. Aku tak akan membiarkan siapapun membawanya, sambil meludahi foto Chun Soo Jin. Lalu dia menusuk-nusuknya dengan berkata, matilah, matilah, Chun Soo Jin, matilah. Sungguh ganas sekali. Dan tanpa disangka Chun Soo Jin melihat segalanya. Wow, dengan senyum sinis Chun Soo Jin sepertinya dia menangkap pelakunya. Aku pikir sepatu Keds warna putih tampak familiar, kata Chun Soo Jin, teman-teman semuanya. Itu memang kamu, katanya kepada ART dari Judante. Apa kau pikir kau bisa mengutukku dengan beberapa mainan? Hah? Tanya Chun Soo Jin kepada ART tersebut. Lalu, apa menurutmu, ketua bisa kamu miliki atau menjadi milikmu dengan itu? Tanya Chun Soo Jin. Dan dengan sigap sang ART meminta maaf kepada Chun Soo Jin dengan tolong jangan beritahu ketua, katanya. Dan Chun Soo Jin menegaskan, kami tidak punya waktu untuk diganggu oleh orang sepertimu. Keluar sana, keluar dari rumah ini sekarang, kata Chun Soo Jin, teman-teman semuanya. Jika aku melihatmu lagi, kau tidak akan bisa keluar rumah hidup-hidup, tegasnya. Dan pembantunya mau berkata, jika aku harus mati di rumah ini. Tidak seorang pun kecuali ketua yang bisa menyingkirkanku. Dan perkataan ini membuat Chun Soo Jin naik pitam. Lalu dia menampar ART tersebut. Dan setelah ditampar, ART tersebut bangun dengan tatapan psikonya. Sungguh menyeramkan. Semakin dia menatap Chun Soo Jin dengan tatapan psikonya, semakin menunjukkan dia memiliki sisi kelam. Dan dia mengatakan, cara ketua menatapku, nafasnya. Lalu dia mengatakan lagi, dan setiap rambut di tubuhnya, kata ART ini dengan mengingat segala momennya. Aku ingat semuanya sambil menangis dan mengingat momen indah yang mungkin dalam hidupnya. Aku bisa mati, katanya kepada Chun Soo Jin. Untuk pria ini, tegasnya lagi kepada Chun Soo Jin. Judante adalah milikku. Dan Chun Soo Jin terlihat kaget gelagapan. Ekspresi kaget Chun Soo Jin mengetahui bahwa memang pembantu ini sangat ambisius terhadap Judante. Ambisius. Terobsesi. Dan ini terlihat Judante keluar bersama ajudannya dari ruang persembunyiannya. Dan sang ART pun langsung meminta maaf dan dia mengatakan, aku tidak punya alasan untuk hidup jika bukan karenamu. Maybe mencintai. Ternyata ART ini mencintai Judante sampai mati, katanya. Mencintaimu sampai mati, ketua. Wow, sungguh obsesi yang luar biasa. Tapi Judante menyingkirkan ART ini karena seorang perfeksionis seperti Judante tidak akan mungkin membalas cinta dari ART. Setelah apa yang dilakukan Mrs. Yang atau Mrs. Kang namanya, Judante tidak melihat itu. Dan Chun Soo Jin nampak lega dan sedikit flashback ke belakang saat mereka bertengkar atau mencari solusi. Lalu siapa yang melakukan itu? Tanya Chun Soo Jin kepada Judante. Lalu Judante
menegaskan, kami akan mencari tahu, katanya kepada Chon Soo-jin. Tapi ada satu orang, kata Judante kepada Chon Soo-jin. Ini mungkin orang yang dipikirkan, betul kan? Yang terlintas dalam pikiran, kata Judante. Dan ternyata hal itu benar, bahwa ART-nya lah yang berbuat penguntit atau peneror Chon Soo-jin. Dan Chon Soo-jin mengatakan, Judante, betapa pintarnya dirimu. Dia memuji Judante. Wow. Dan bisa kita lihat nasib dari ART ini. Ternyata dia digebuki oleh ajudan Judante. Sungguh ART yang malang. Nasi sudah menjadi bubur. Dan dia diperlakukan sangat tidak manusiawi karena cintanya yang keterbelakang. Bagaimana menurut kalian guys?